Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak, dilanjut. Baik, kita tadi berkata bahwa Allah menciptakan manusia semuanya dari satu jenis yang sama. Tidak ada keutamaan suatu bangsa dengan bangsa lain, perempuan dengan laki-laki dari segi asal kejadiannya, karena semuanya sama asal kejadiannya. Oke. Baru dia katakan, lalu Allah yang menetapkan buat kamu tempat tinggal dan menetapkan juga tempat penitipan buat kamu. Tempat tinggal yang dimaksud antara lain di dunia. Semua ditempatkan di dunia. Atau tempat menitipkan itu di mana? Kalau saya berkata menitipkan, maka itu bersifat sementara. Saya titipkan, satu waktu saya ambil. Nah, ada yang berpendapat tempat menitipkan manusia itu dalam rahim ibu. Dititipkan di sana. Tapi itu kan sementara. Kalau lahir sudah keluar. Ada lagi yang berkata tempat menitipkan itu dikubur. Dikubur di alam barzakh. Itu cuma sementara. Setelah nanti dunia kiamat, semua dibangkitkan pergi ke padang mahsyar untuk menetap lagi di sorga atau di neraka. Fa mustaqarrun wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Kami telah merinci bukti-bukti kekuasaan kami itu bagi orang-orang yang mau faham. Nah, menarik ibu-ibu, kalau yang tadi menyangkut bintang, dia katakan bagi orang-orang yang mau mengetahui. Kalau yang ini yang mau faham secara mendetail. Yafqah itu artinya memahami secara dalam. Yang mana lebih sulit dipelajari? Bintang atau manusia? Manusia. Manusia jauh lebih sulit. Banyak hal dalam diri kita yang kita tidak tahu. Tahu bagaimana mimpi? Nah, sudah tidak tahu. Tahu kenapa denyut jantung sekian kali bunyinya. Banyak hal dalam diri manusia yang kita tidak tahu. Tahu apa itu kesurupan. Nah, banyak halnya. Nah, karena itu dia katakan kami merinci bagi orang yang mau memahami secara dalam, itu dia bisa memahami dengan mempelajari hal tersebut. Baru dia katakan, wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabat kulli syai'. Allah yang menurunkan dari langit hujan. Maka melalui hujan itu Allah menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan. Kami ciptakan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman-tanaman yang hijau, yang keluar darinya biji-bijian. Kita lihat tanaman itu, ada bijinya yang keluar. Ada yang bertumpuk-tumpuk pada tangkainya, walaupun tadinya sumbernya cuma satu biji. Dan kalau pohon korma, kamu lihat mayangnya terurai ke bawah. Itu. Dan masih banyak lagi kebun-kebun seperti anggur, zaitun, olive itu. Delima yang serupa dan tidak serupa. Bisa jadi serupa bentuknya, tidak serupa rasanya. Bisa jadi serupa warnanya, tidak serupa bentuknya. Siapa yang atur itu semua? Kita katakan Allah. Karena tidak mungkin ada wujud tanpa ada yang mengaturnya. Tidak mungkin ada perbedaan tanpa ada yang membedakannya. Kita siram dia dengan air yang sama, di tanah yang sama, kok ada yang manis, ada yang kecut. Itu yang dimaksud di sini. Unzuru ila samarihi idza asmar wa yan'ihi. Perhatikanlah kepada buahnya ketika pohon itu berbuah, dan perhatikan juga kematangannya. Maksudnya apa? Ada proses itu yang dilalui dari tumbuh, berbuah kecil, membesar, matang dan sebagainya. Coba perhatikan itu.
kamu akan mendapatkan bukti bahwa pasti ada yang mengatur itu semua. Yang mengatur itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Itulah yang kita namai Allah. Oke. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Pada yang demikian itu ada bukti-bukti kuasa Allah bagi orang-orang yang mau percaya. Lalu dikatakan waja'alu lillahi syuraka al-jin. Orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Mereka berkata, orang-orang musyrik dulu, yang menciptakan binatang buas itu jin. Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Jadi artinya, dia mempersekutukan Tuhan dalam penciptaan. Sampai sekarang ini, masih ada orang yang menyembah jin. Ada yang pernah ingat beberapa tahun yang lalu itu ada Children of God. Nah, itu penyembah jin. Sampai sekarang ada. Mereka itu menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah, padahal Allah yang menciptakan jin. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmin. Mereka itu orang-orang musyrik menjadikan bagi Tuhan anak-anak perempuan dan laki-laki. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak laki-laki, ya. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak perempuan. Itu semua adalah kebohongan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka beri Allah sifat-sifat tersebut. Maha suci. Baru dikatakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau saya buat buku ini ada contohnya, ya kan? Bikin baju ini ada contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan dia menciptakannya itu sangat indah. Sampai-sampai ada yang berkata tidak mungkin lagi ada yang lebih indah dari ini. Walaupun itu kalimat yang tidak terlalu tepat, tapi untuk menggambarkan betapa indahnya ciptaan Allah. Anna yakun lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah itu punya anak padahal tidak ada istrinya? Tidak ada istrinya. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kamu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, khaliqu kulli syai' fa'budu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kita akan lanjutkan. Baiklah, pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Tetaplah bersama kami. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi ayat-ayat yang kita jelaskan sudah menjelaskan sebahagian dari kuasa Allah, ya kan? Nah, baru di sini dikatakan Dzalikumullahu rabbukum. Itulah, kalau saya berkata itu, seringkali saya kata itu menunjuk sesuatu yang sangat tinggi. Itu yang sangat jauh. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah rabbukum. Rabb itu artinya pemelihara, pendidik. Itu kata Rabb. Nah, dia memelihara kamu. Dia menyediakan makanan, dia menyediakan minuman, dia memberi petunjuk. Itu kan dia mendidik. Boleh jadi sekali-sekali dia jewer kamu. Kan kita mendidik begitu toh, dijewer. Sebenarnya maksudnya baik. Itu pendidik. Jadi jangan serta-merta kalau seseorang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya, jangan menjadi seperti anak kecil. Maksudnya? Anak kecil kan itu begitu. Oh, papa jahat ini. Tidak. Dia mendidik kamu. Itu arti Rabb. Jadi bukan cuma memberi rezeki kamu. Dan Allah kalau saya katakan memberi rezeki, jangan samakan dengan manusia. Ibu memberi makan anaknya, masakkan makanannya, baru suapi dia. Ya, Tuhan memberi makan tidak begitu.
Dia siapkan lahan makanan, cari. Kalau sudah dapat, masak. Ya kan? Itu bedanya Allah dengan antara lain bedanya Allah dengan manusia. Nah, di sini dikatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan, pendidik, pemelihara, pembimbing kamu. Itulah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Biasa diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya maksudnya itu Tuhan itu adalah penguasa yang menguasai segala sesuatu. Yang menguasai hidup mati seseorang. Yang menguasai pokoknya segala sesuatu. Itulah Allah. Tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali Dia. Saya bisa berkata, saya menguasai kursi ini. Tapi saya yang menciptakannya itu bukan. Tidak. Di sini dia katakan khaliqu kulli syai'. Dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi dia yang mencipta dan dia yang berkuasa.